Saya menggunakan BBM Oma Ali. Kita akan bahas, semoga video ini bermanfaat. Oke, kita mulai langsung aja. Yang pertama ini ada Euro GBP ya. Di M15 ada re-entry momentum. Kemudian di M5 itu juga re-entry ya. Lalu di M1 ada ekstrim dan candle arah buku. Berarti MTF nya adalah RRE, re-entry dan ekstrim. Nah, ini di M1. Di M1 yang pertama yang di dalam kotak merah ini adalah ekstrim ya, teman-teman. Lalu itu yang saya lingkari di bawah adalah CSAK. Dan apa yang akan terjadi kita akan lihat. Oke. Jadi BBMA ini bisa untuk scalping juga, teman-teman. Kalau teman-teman memahami bagaimana SOP-nya ya, tidak perlu belajar banyak teknik ya. BBMA ini juga bisa untuk scalping, untuk long term juga bisa. Ya, di M1. Kalau namanya scalping itu berapapun profit harus disyukurin ya, teman-teman. Minimal ya kalau sudah terakumulasi profit, sudah mulai bisa untuk closing. Berbeda dengan long term ya. Kalau long term mah dibiarin aja, karena entry-nya jarang-jarang ya. Kalau scalping ini sedikit tapi bolak-balik entry, dalam sekali itu berkali-kali entry-nya. Untuk scalping di BBMA teman-teman bisa gunakan di M15 sampai M1 ya, karena itulah time frame yang paling kecil untuk analisa multi time frame ya. Kita akan lihat ini masih floating ya, baru 6 entry, 7 entry yang profit. Sepertinya sudah terakumulasi profit nih, teman-teman. Oke. Selama analisa multi time frame-nya itu sesuai rumus, insya Allah tetap profit, teman-teman. Tapi terkadang juga kita bisa floating ya. Nah, kalau floating inilah saatnya layer. Oke, ini sudah akumulasi profit sepertinya. Kita trading pakai BBMA ini tidak pakai SL ya, teman-teman. Nah, itu sudah saya kelas tadi ya. Oh, belum ternyata. Nah, ini tadi entry kita ada di ini, teman-teman, yang gelombang di tengah ini ya. Nggak bisa ditunjuk ini screenshot ya. Ini yang tengah-tengah ini ya, yang ngerti kan nih. Kita re-entry di sana dan turun. Saya lupa ini apakah udah saya close apa belum tadi. Dan ternyata dia terjun 40 pip. Oke, entry berikutnya ada di NZD chart. Ada ekstrim, kemudian itu TPW ya. Nah, ini siklusnya berurutan ya, sesuai SOP. Ekstrim, TPW, MHV dan CSAK. Dan re-entry-nya ada di
candle biru ini. Nah, ini sesuai yang saya bilang ya. Jika aturan basicnya itu kita hanya entry di MA 510 high atau low ya, tetapi kita juga harus melihat garis-garis yang ada, karena semua indikator yang ada di sini merupakan support resisten dan bisa juga kita gunakan untuk entry. Nah, entry itu setelah ada candlestick yang reject ya, indikator-indikator yang ada di layar ya, tidak hanya MA 510. Kalau kita lihat di contoh yang ada di sini ya, ini candle biru reject di MA 50 ya, di black line itu MA 50-nya ya. Nah, itu kita bisa mulai entry, tidak harus menunggu di MA 510. Kita bisa lihat di MA 50, bisa juga di mid BB. Oke, kita lanjut dulu videonya. Nah, itu ya. Candle biru adalah candle re-entry yang mereject MA 50. So, setelah candle biru terbentuk, kita bisa mulai sell. Kita nggak pakai SL teman-teman. Mengenai bagaimana cara cut lossnya nanti saya akan buat video lagi ya, supaya teman-teman tidak terjebak menghold posisi untuk waktu lama sementara market arahnya sudah tidak sesuai. Nah, pada kondisi seperti itu kita harus cut loss teman-teman. Ini apa tadi ya, M15 re-entry ya, rejected candle, terus di M5 re-entry juga ya, momentum, ada momentum. Nah, ini saya salah ini sebenarnya, re-entry sebenarnya ini re-entry CSA ya, CSA tadi. Setelah momentum ada CSA itu di bawahnya. Nah, baru naik lagi re-entry. Re-entry-nya itu untuk CSA, bukan re-entry momentum yang saya lingkarin ini. Oke, ini yang terjadi di M5 ya. M1 ada apakah? Ekstrim yang berlanjut menjadi momentum ya. Sesuai yang dibilang Cikgu Om Ali, apabila ekstrim berterus menjadi momentum tanpa bolak-balik ya, dari ekstrim langsung jadi momentum, itu akan ada minimal 3 kejatuhan teman-teman. Itu yang dibilang Om Ali. Benar atau tidak silahkan buktikan sendiri dengan banyak-banyak meriset di live market. Kalau ada ekstrim kemudian langsung jadi momentum, akan ada 3 candle merah biasanya. Itu tadi di M1 ya. Nah, ini sudah akumulasi profit teman-teman. No, turun kan? The best setup teman-teman. Oke, profit. Asik teman-teman trading pakai BBM Mali itu, karena setup tuh akan selalu ada ya. Dari banyak pair kita bisa scan one by one ya. Kalau ada setup kita bisa entry. Itu pun bisa di time frame yang mana bisa teman-teman pilih, time frame kecil kah, time frame besar kah. Jadi akan selalu ada setup gitu. Ini apa tadi, chart JPY. Oke, yang dari sini ya. Chart JPY re-entry dari CSAK ya. Re-entry. Nah, inilah kuncinya ini ya, untuk mencari re-entry awalnya ya, harus ada rejected candle ya. Candle biru yang kedua itu terlihat reject ya teman-teman, karena ekornya di atas lebih panjang, walaupun tidak menyentuh ya, tetapi kita katakan itu reject sebab ekornya lebih panjang. Nah, ini juga ilmu price action teman-teman. Kalau tidak ada ekornya berarti itu marubozu. Hati-hati, jangan entry dulu. Kita harus menunggu terkonfirmasi oleh candlestick yang reject
di area-area support resisten. Dalam hal ini support resistennya ada di semua indikator yang ada di layar. Oke, yang pertama ini ada CSAK, kemudian reentry dan berpindah ke M5. Oke, ada reentry momentum. Oke, reentry momentum, tadi sebelah kirinya momentum ya. Ini sudah mulai profit. Ada 4 entry sepertinya ya, 4 entry. Nah, saya udah pasang SL plus. Nah, inilah cara untuk mengamankan profit teman-teman. Kalau sudah profit melebihi break even, silahkan saja dikasih SL plus supaya lebih tenang dan kita bisa cari setup yang lainnya. Nah, ini ganti pair lagi ya, karena ini saya rekamnya nggak lama-lama ya teman-teman. Kalau satu entry direkam sampai habis nanti handphonenya cuman untuk ngerekam aja, sementara saya pengen gunakan untuk hal-hal lainnya ya. Oke, M15 Extreme. Extreme. Mana tadi? Oh, ini ya. M30 ya, reentry dari CSAK ini. Nah, ini salah ya. Itu bukan momentum tapi CSAK. Ada momentum, kemudian reentry, candle biru reject di mid BB dan juga ini ya, candle birunya reject di mid BB dan juga MA50. Oke. Tapi ini saya udah duluan sell ya. Pada saat candle biru yang nomor 2 itu reject di MA510 ya. Ternyata masih naik. Nggak masalah, naik kita layer teman-teman. Floating tuh pasti dalam forex ya. Takut floating tak usah trading ya. Oke. Kemudian pindah ke M15, ada Extreme ya. Ini Extreme jenis apa? Silahkan lihat di video live trade BBM Amali saya yang lainnya. Di situ saya ada share PDF-nya jenis-jenis Extreme ya. Saya tidak akan jelaskan di sini, nanti akan lama banget. M15 ada Extreme dan berpindah ke M5 Extreme juga. Berarti setup multi time frame-nya reentry Extreme REE. And let's see. Lama ya, saya akan cepetin ya. Oke. Nah, ini sudah mulai biru nih sepertinya. Nah, hampir BEP. Oke, candle yang bagus di H1 ya, ada pin bar dengan sangat panjang ekor. Sangat meyakinkan sekali untuk turun. Tetapi saya close ketika sudah profit, sebab kita dalam style scalping. Hit and run. Oke, siap, hit and run lah. Ini di mana ini? Hit and run again. Oke. Next setup ada di Euro New Zealand Dollars ya, Extreme momentum ini ya. Ini dia. Oke. Yang pertama kita menjumpai Extreme pada MA5 paling ya, MA510 keluar ya, TP wajib, MHV, terus momentum ya. Momentum, kemudian candle ada candle biru ya, candle biru reject di MA50 dan mid BB ya, belum sampai di MA510. Nah,
Inilah keseringan yang terjadi dan kita harus jeli, tidak harus sell di MA 5 10. Sekali lagi saya bilang. Di sini candle birunya reject MA 50 dan mid BB lalu kita sell. Oke. Naik kita layer. Nah, kemudian kita turun ke M5, ada momentum dan re-entry. Re-entry-nya juga candlenya reject di MA 50 dan MA 510 dengan ekor yang panjang. Very good. Oke. Kemudian ini satu sih. Satu ternyata ada re-entry. Oke. Ekstrim M15 ini yang tadi ya. Oh ya, ternyata nyambung juga ya dari H1, M30, M15 juga nyambung. M15 diturunin juga masih nyambung ke M5. Artinya ini adalah setup yang sangat baik ya. Dari H1 sampai M5 itu nyambung untuk sell. Jadi Anda bisa improve juga, tidak harus mengikuti SOP, jangan kaku ya. Kita harus mengeksplor lagi dengan kemampuan kita. Kita coba terus. Ini nyambung dari H1 sampai M5. Nah, halo. H4-nya juga ada ekstrim, ada CSAK, re-entry. Wow, sangat bagus sekali. Tapi kita scalping. Kayaknya ini saya nggak hold panjang-panjang deh. Oh, nggak kerekam lagi ya tadi Euro NZD nya. Oh iya, nggak saya rekam sampai habis ya. Ini udah ganti Euro Kanada. Oke. M30 ekstrim CSAK, re-entry nya itu reject di ya Euro Kanada ya, ekstrim CSAK, kemudian re-entry nya reject di mid BB. Itu setup di M30 nya. Kemudian pindah ke M15. Ada apakah ini? Ekstrim CSAK juga ada re-entry nya tadi ya. Sip, ini sudah akumulasi profit ya. Ini lotnya kecil ya teman-teman, karena ini akun kecil ya, akun tangan gatel. Untuk pengaturan lotnya itu bisa masing-masing lah ya, nggak usah samain dengan saya. Oke, sudah saya close dengan akumulasi profit. Sudah, saatnya kabur nih. Apaan sih? Oke, ini jam 2 ada news USD ya. Ini menjelang FOMC ya, jam 2 pagi. Saya masih trade juga, bukannya tidur ya. Oke, dan di M30 ada setup berbarengan dengan news jam 2 pagi. News yang sepertinya bagus karena banyak yang merahnya di forex factory ya. M15 re-entry, M5 extreme pada pair GBP JP. Oke. Dan ini sudah start profit ya, sudah BEP.
Nah di H1 juga mau buat pin bar, sangat bagus. Oh udah ganti lagi ya, NZD chart ya di H4. Nah ini contoh long termnya ya, sangat bagus sekali ini NZD chart. Ada ekstrim, TPW, MHV, CSAK, kemudian re-entry, saya sell, dan boom turun ya. Dia satu ada momentum, kemudian re-entry. Nah ini bukan ekstrim ya teman-teman, seperti di video materi yang saya jelaskan. Kalau ada candle keluar terus setelahnya ada MA 510 yang keluar, saya memandang itu bukanlah sebuah ekstrim, tetapi momentumnya masih valid. Selama re-entry-nya, multi time frame-nya valid, ya saya sell lah. Dan ini profit berapa? Saya lagi ngitung ini kayaknya kelamaan ya, saya cepetin aja. Oke ya, 9 hampir 100 ya, hampir 10 pip. Very good. Oke, sudah habis teman-teman videonya. Itulah beberapa contoh entry menggunakan BBMA O'Malley. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa 10.000 subscriber akan ada giveaway teman-teman. Dan silakan selain subscribe, silakan like halaman Facebook saya ya. Saya kasih linknya di deskripsi channel, di deskripsi video ini juga nanti, untuk tetap terhubung dengan video-video terbaru dari Guru Forex Channel. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.